saya bertujuan mengajak adik-adik mahasiswa ini, meskipun angkatan 2023 masih terbilang baru, tapi tidak mengapa, tidak ada salahnya untuk turun andil dalam kegiatan ini, karena PKM atau program kreativitas mahasiswa ini adalah suatu program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kreativitas mahasiswa di perguruan tinggi. Jadi tujuan untuk diadakannya PKM ini untuk memberikan ruang dan memfasilitasi kepada mahasiswa yang memiliki kreativitas dan potensi yang dimiliki dalam mengkaji, dalam mengevaluasi, dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan di bangku kuliah kepada masyarakat luas. Jadi PKM itu ada 5 bidang. Jadi ada PKM penelitian, ada PKM pengabdian kepada masyarakat, ada PKM riset itu terbagi atas 2, ada eksakta dan sosial humaniora. Nah, ini kita nanti fokusnya di sosial humaniora sesuai dengan bidang studi kita sebagai anak bahasa, pendidikan bahasa dan sastra daerah. Selain itu ada juga penelitian kewirausahaan. Jadi bagaimana kita ini menghasilkan atau memiliki ide-ide inovasi yang bisa kita terapkan, atau ide bisnis yang bisa kita tawarkan kepada masyarakat luas yang misalnya yang kurang produktif, ini misalnya seperti ini inovasi kami. Jadi ilmu yang didepankan ini di sini. Selain itu ada juga karsa cipta. Karsa cipta itu kayak menghasilkan teknologi. Bisa saja juga karsa cipta itu masuk misal menghasilkan sebuah puisi. Jadi ternyata itu sudah masuk, bukan hanya menghasilkan kayak teknologi seperti di teknik itu, misal menciptakan pembersih. Nah, itu kan karsa cipta juga. Tetapi kalau di sosial humaniora itu bisa misalnya menciptakan puisi juga masuk. Jadi saya tambahkan, Nak. Iya. Ya. Jadi alhamdulillah Bunda pernah meloloskan kelompok PKM itu sampai pada dapat juara. Ya. Ya, jadi ini ada beberapa hal yang bisa dikembangkan, Nak, ya. Terutama ini bagaimana menyosialisasikan itu aksara lontara, ya, bahasanya dan aksaranya untuk pembuatan karya yang produktif. Ya. Bagaimana kita menghasilkan modul pembelajaran yang berbasis video melalui puisi, cerita dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira inilah harapan kita, mudah-mudahan ke depan Nanda semua menjadi orang-orang hebat yang dapat dibanggakan sebagai upaya untuk pelestarian dan pengembangan bahasa Makassar, ya, terutama di Sulawesi Selatan dan untuk dunia pada umumnya. Ya, sekira demikian. Terima kasih. Yang disampaikan Bunda. Jadi nanti kami berdua insya Allah akan siap mendampingi mahasiswa ini sampai puncaknya di PIMNAS. Jadi PKM itu ada yang PKM dan PIMNAS. Jadi ada 2 kegiatan dalam satu program. Jadi PIMNAS itu Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Jadi dia itu istilahnya ajang ilmiah paling bergengsi. Jadi memang itu kita berharap semoga bisa lolos, kenapa tidak, toh? Nah, ya, tepuk tangan. Iya, kita usahakan seperti itu dengan bantuan Bunda, karena Bunda yang bisa juga sebagai pembimbing langsung. Nah, kami, saya pribadi juga belum masih terbatas dari segi administrasi, ya, belum memiliki IDN seperti itu. Jadi harus ada dulu IDN-nya kalau jadi dosen pendamping. Dan insya Allah kami berdua siap mendampingi. Jadi PIMNAS itu pertemuan ilmiah yang nanti akan dibahas proposal yang Anda susun, yang Anda teliti nanti selama kurang lebih 4-5 bulan. Nah, itu yang didanai. Nah, jadi pertama tahapnya itu seleksi internal dulu. Nah, jadi di UNN itu PKM memiliki konsen yang besar di PKM ini. Jadi dulu kami itu memang diwajibkan
setiap mahasiswa harus membuat proposal PKM dan membuat tim. Tetapi ini mungkin sudah agak berbeda lagi bagaimana